Yo, what's up guys, welcome back to my channel Junior009. Dan hari ini kita bakal ngebahas hal yang berkenaan dengan hujan. Ya, gue bakal menghubungkan antara hujan dengan riding ya guys ya. Jadi kira-kira apa sih hubungan antara hujan dengan riding? Jadi langsung aja masuk ke bumper dan kita mulai videonya. Ya, jadi di video kali ini gue bakal ngomongin tentang riding pas hujan-hujan. Kebetulan kita di Indonesia ini lagi masuk di musim hujan ya, terutama di bulan Desember ya. Curah hujannya tuh sangat tinggi, hampir setiap hari tuh ada aja hujannya. Dan hujannya tuh suka nggak tentu arah gitu, kadang pagi, kadang siang, kadang sore, kadang malam. Jadi buat kita yang hobinya itu riding, kita harus siap sedia dulu sebelum turunnya hujan, sehingga kualitas riding kita itu tidak terganggu dengan adanya hujan tersebut. Jadi di sini gue bakal kasih kalian 5 tips untuk menghadapi hujan di kala riding. Salah. Untuk menghadapi riding di kala hujan ya. Jadi jika kalian mengikuti 5 tips dari gue ini, insya Allah riding kalian itu bakal tetap aman dan juga nyaman. Ya, langsung aja kita mulai dari tips yang pertama. Oke, di tips yang pertama ini sangat umum banget ya. Kalau kalian mau riding hujan-hujanan, itu kalian harus punya yang namanya jas hujan. Ya, jas hujan juga ada banyak tipenya, ada banyak mereknya. Ada jas hujan yang setelan, ada jas hujan yang ponco atau jas hujan Batman ya. Ada juga jas hujan cebanan. Jadi terserah kalian mau pakai jas hujan yang tipe apa. Yang pasti fungsinya jas hujan itu harus melindungi badan kalian dari tetesan air hujan. Karena gue nggak pengen kalian riding hujan-hujanan ya tanpa jas hujan. Karena hujan itu cukup berbahaya, bisa bikin kalian sakit. Gue nggak pengen viewers gue tuh pada sakit karena hujan-hujanan, oke? Jadi ya sedia jas hujan sebelum hujan. Buat kalian para pengguna Matic dan bebek harusnya lebih mudah ya, karena di bawah jok kalian tuh suka ada kompartemen. Jadi kalian bisa naruh jas hujan ke sana. Cuman untuk rider motorsport itu ya mohon maaf sekali ya, di motorsport itu sangat kecil paling kompartemen kalaupun ada. Dan saran dari gue, kalau kalian pengguna motorsport dan pengen bawa jas hujan, silakan kalian pakai backpack atau tas punggung ya, supaya kalian bisa naruh jas hujan kalian di sana. Cuman buat kalian yang tipikal kayak gue yang nggak suka pakai tas punggung, lebih suka pakai sling bag atau tas pinggang, itu silahkan kalian riding tanpa hujan-hujanan. Alias kalau udah mulai gerimis-gerimis, udah mulai kayak ini mau hujan nih, kalian jangan riding dulu. Atau kalau udah mulai hujan pas kalian lagi di jalan, silahkan kalian neduh dulu ya, jangan riding pas hujan-hujanan karena bikin sakit. Sekarang kita masuk ke tips yang kedua ya. Ini anak motor banget lah nih tips yang kedua nih, yaitu sedia anti-fog sebelum hujan ya. Kalian udah tahu lah anti-fog itu apa, anti-fog itu fungsinya untuk apa. Tapi buat yang belum tahu, anti-fog itu fungsinya untuk melindungi visor kalian dari embun ya. Karena kalau lagi hujan itu kan kondisinya dingin, sementara hawa dari mulut kalian itu panas. Kalau dingin ketemu panas, itu yang terjadi adalah embun ya. Jadi kalau kalian nggak pakai anti-fog, kalian riding hujan-hujanan, di visor dalam kalian itu bakal tercipta embun dan akan sangat mengganggu pandangan kalian. That's why terciptalah anti-fog, dan pakailah anti-fog kalau kalian niatnya itu pengen riding pas hujan-hujanan. Ditambah lagi ada satu teknologi yang cukup baru ya. Beberapa bulan terakhir ini gue baru tahu ada teknologi seperti ini, yaitu lapisan kaca film yang membuat visor kalian itu kayak ada efek daun talasnya ya. Jadi dia tuh kayak kaca film ditaruh di luar visor, dan itu tuh bening sebenarnya. Dan kalau misalnya itu kena air, itu airnya tuh langsung turun ke bawah dan tidak menciptakan spot-spot air di visor kalian. Kalian cari aja deh mereknya, gue lupa apa. Cuman yang pasti kayak dia tuh lapisan anti air buat visor. Itu juga cocok digunakan kalau kalian pengen riding hujan-hujanan. Nah, sekarang kita masuk ke tips yang ketiga ya. Tips yang ketiga ini adalah kalian harus punya yang namanya sarung sepatu ya. Ini sarung sepatu juga cukup terkenal akhir-akhir ini, terutama buat hujan-hujanan. Dan sarung sepatu ini sangat berguna banget, terutama buat kalian yang sering riding pakai sepatu ya. Kalian kan nggak pengen sepatu kalian tuh basah karena ngeringinnya lama. Dan ya kalau kalian punya banyak sepatu, kalian bisa ganti-ganti. Kalau kalian sepatunya itu doang kan ya repot juga kalau sepatunya basah kan. Makanya pakailah si sarung sepatu ini. Sarung sepatu itu kan bisa melindungi sepatu kalian dari cipratan-cipratan air hujan atau juga cipratan dari motor yang ada di
sekitar kalian. Nah, ada yang sering mengartikan kalau misalnya jangan pakai sepatu pas lagi hujan karena bikin basah, itu biasanya penggantinya pakai sendal. Oke, buat matic sih gue masih menyarankan ya buat pakai sendal. Lu mau pakai sendal jepit kayak mau pakai sendal kodok kayak terserah itu ya. Cuman buat pengguna motor bebek dan juga motor sport ya, terutama motor sport lah, gue sangat tidak menyarankan kalian pakai sendal jepit. Kenapa? Karena ada mekanisme yang harus diinjek dan dicongkel di motor sport. Dan kalau kalian pakai sendal jepit yang notabene-nya ini kaki kalian nih, terus di bawahnya sendal jepit, itu kan kayak ada 2 lapis. Kalau misalnya lagi hujan tuh kan suka licin ya guys ya. Jadi takutnya gitu, si sendal jepitnya itu slip ke bawah, terus kaki kalian masih di atas. Alhasil si congkelan gigi kalian tuh ada di tengah-tengah dan itu akan sangat mengganggu sekali. Terutama dalam keadaan hujan yang kalian tuh butuh konsentrasi lebih, kalian malah konsentrasinya terpecah ke sendal kalian yang slip di bawah. Gitu. Jadi gue sangat tidak menyarankan kalian para pengguna motorsport untuk menggunakan sendal jepit. Kalau mau kalian silahkan pakai sepatu yang karet ya, kalian tahulah mereknya apa, ataupun pakai sepatu kalian aja biasa tapi pakai sarung sepatu. Nah, sekarang kita masuk ke tips yang keempat ya. Tips yang keempat ini kalian nggak perlu punya apa-apa. Yang kalian perlu lakukan adalah kalian ngecek kondisi motor kalian ya. Terutama dari segi kaki-kakinya. Ini penting banget ya, terutama dari si bannya nih ya. Kalian harus ngecek kondisi ban kalian. Kalian nggak usah mikir harus ganti ban khusus buat hujan ya, nggak perlu kok. Kalian pakai ban normal aja nggak masalah. Yang penting kalian cek ulir ban kalian itu masih bagus, masih tebel. Karena ulir ban itu fungsinya untuk menghalau air dari bawah ban kalian, sehingga motor kalian masih dapat traksi dengan aspal. Kalau si ulirnya itu udah cukup tipis, maka fungsinya juga akan menurun dan akan menghilangkan traksi dari ban motor kalian. Jadi cek dulu deh kondisi ban kalian sebelum kalian riding di musim hujan seperti ini. Nah, part lain yang perlu kalian perhatiin adalah dari segi pengereman ya, terutama pengereman yang ada di kaki-kaki, yaitu kaliper dan kawan-kawan. Kalian cek terus ya kondisi kaliper kalian apakah kotor, terutama di pistonnya, apakah sudah mulai berkarat atau ya banyak kotoran, segera dibersihkan supaya tidak terjadi kesalahan pada saat kalian ngerem. Karena pas lagi hujan-hujan itu yang paling penting adalah pengereman. Kalau pengereman kalian baik, insya Allah kalian aman selama di jalan. Tapi kalau misalnya pengereman kalian kurang baik, maka dapat menyebabkan kecelakaan bagi kalian. Selain si kaliper juga kalian harus merhatiin si brake pad, kalau udah tipis ya harus diganti. Terus juga kalau si disc brake-nya sudah mulai bergelombang, disc brake kalian udah mulai tipis, yaitu gue saranin buat ganti disc brake baru. Jadi jangan lupa diperhatiin kondisi kaki-kaki motor kalian sebelum kalian riding hujan-hujanan. Nah, sekarang kita masuk ke tips yang terakhir atau tips yang kelima dari gue, yaitu kalian harus memperhatikan attitude kalian selama di jalan kalau lagi riding hujan-hujanan. Yang gue maksud di sini adalah kalau kalian lagi riding tanpa hujan, itu kan kalian bisa lebih leluasa ya. Riding misalnya mau selap-selip kanan kiri, agak-agak ngebut juga nggak masalah, ngerem mendadak pun masih bisa diwajarkan kalau lagi kondisi kering. Cuman kalau udah dalam kondisi basah atau dalam kondisi hujan, ini beda cerita lagi ya. Kalian bener-bener harus hati-hati. Karena kita nggak tahu kapan ban kita bakal slip karena air hujan. Kita nggak tahu kapan pengereman kita tidak maksimal di saat hujan. Jadi gue sangat menyarankan kalian untuk berhati-hati dalam mengendarai motor kalian di saat hujan. Jadi sebisa mungkin kalian ya santai aja lah bawa motor. Nggak usah ngebut-ngebut, nggak usah cornering-cornering, dan jangan membahayakan diri kalian sendiri di jalan, apalagi pas lagi hujan. Dan satu lagi ya, untuk motor-motor yang baru atau motor-motor kekinian itu sudah dilengkapi dengan fitur hazard ya dari bawaan pabriknya. Nah, ini gue sering banget ngeliat ada beberapa pengguna kendaraan yang menyalakan hazardnya di saat hujan. Ya, itu nggak penting. Jadi buat kalian para viewers gua, kalian perlu tahu kalau misalnya penggunaan hazard itu hanya digunakan dalam keadaan emergency saja. Misalnya kalian motor kalian trouble, kalian minggir ke jalan terus kondisinya hujan. Silahkan kalian nyalakan hazard kalian supaya memberitahu orang kalau misalnya kalian lagi trouble di pinggir jalan. Tapi kalau misalnya kalian fine-fine aja, kalian cuma lagi riding biasa tapi dalam keadaan hujan, nggak usah nyalain hazard kalian. Kenapa? Karena hazard itu akan menghilangkan fungsi dari sen kalian. Jadi kalian nggak bisa tuh nyalain sen kanan atau kiri karena hazard kalian menyala. Yang kedua juga hazard dapat mengurangi konsentrasi dari pengendara lain ya. Sekarang mikirnya gini aja deh. Hazard itu kan kedap-kedip terus ya, dan dia tidak akan pernah mati sebelum kalian matiin. Dan kalau kalian lagi riding di belakang orang yang pakai hazard, itu konsentrasi kalian pasti bakal buyar gara-gara ada lampu yang kedap-kedip tersebut. Dan itu cukup berbahaya buat rider lain.
bukan buat kalian tapi buat rider lain. Jadi jangan membuat orang lain kecelakaan karena tingkah laku kalian, oke? Jadi tips yang kelima ini paling penting karena kalian harus menjaga attitude kalian di jalan, apalagi kalau lagi dalam kondisi hujan. Nah, itu dia 5 tips yang bisa gue berikan ke kalian supaya kalian tuh bisa riding dengan aman dan juga nyaman dalam kondisi hujan. Terutama di bulan Desember yang curah hujannya cukup tinggi ini ya. Gue nggak mau mengurangi antusiasme kalian dalam riding, jadi gue bikin tips ini supaya kalian tetap bisa riding dalam kondisi hujan. Cuman tetap ya, tolong dijaga kecepatan kalian, pola riding kalian, supaya tidak menyebabkan kecelakaan bagi kalian dan juga bagi orang lain. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue sampein untuk hari ini. Jangan lupa di subscribe ke channel gue kalau kalian belum subscribe, like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan juga tinggalkan komentar kalian di bawah. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Gue Junior cabut dulu dan bye-bye. Thank you so much.